Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Tridaya dengan NIM 8424050. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengenai visualization data menggunakan Excel. Eh, yang pertama ada visualisasi data dengan geospatial data. Di sini saya memiliki datanya di Excel. Ini kita pertama-tama akan melakukan data ini akan dijadikan tabel dengan cara mengeklik salah satu area di datanya. Kita Ctrl T, akan muncul creative table seperti ini. Kita klik OK. Lalu kita kontrol, kita salin buat ini yang nama provinsi. Kita kontrol, shift, kita tanda panah ke bawah. Kontrolnya jangan dilepas. Lanjut ke total penjualan, kita klik, kita shift, kita kontrol ke bawah. Lanjut ke insert, kita pilih maps. Ini kita pilih file map. Di sini akan muncul maps negara Indonesia dengan provinsi-provinsinya. Kita perbesar dulu. Oh my God, kita perbesar. Nah, ini untuk kita chart style-nya bisa memilih yang kedua. Ini akan menjadi isi kayak gini. Kita akan menambahkan setiap data itu kita akan menambahkan label di setiap provinsinya dengan cara kita klik areanya, area ini untuk maps-nya, kita add chart element, kita ke data labels, kita pilih yang show. Nah, di sini akan muncul angka-angka di setiap provinsinya. Terus selanjutnya kita akan mengganti chart title-nya, mengganti chart title-nya menjadi menjadi pendapatan pendapatan berdasarkan provinsi. Nah, ini juga bisa kita perbesar dengan cara ini kita blok, kita ke home. Ini untuk angka untuk hurufnya kita perbesar menjadi 18. Kita bold. Nah, ini untuk tampilan untuk data geospasial yang menggunakan map chart. Eh, Map chart ini dipilih karena efektif menunjukkan distribusi pendapatan antar provinsi secara geografis. Visualisasi ini menyoroti dominasi Jawa Barat di sini. Ini untuk yang warnanya pekat banget ini menunjukkan mendominasi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sebagai pusat ekonomi. Dan untuk Sumatera, Sulawesi di bagian ini, Kalimantan Timur menunjukkan eh, potensi ekonomi regional yang layak dikembangkan. Oke, itu untuk eh, data visualization geospatial data dengan menggunakan map chart. Selanjutnya akan ada visualization proportion data. Oke, untuk selanjutnya ada visualization proportion data. Di sini ada tiga data, yaitu gender composition, health status, marital status. Nah, untuk gender compositionnya ini kita bisa menggunakan 100% scattered chart. Dengan cara kita blok semua datanya, kita blok semua datanya seperti ini. Kita blok seperti ini, kita ke insert, kita pilih ke ini two line I'm sorry, kita pilih ke kolom, kita pilih yang 100% scattered column, kita klik, ini akan tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita akan perbesar dulu, kita klik warna biru ini, kita akan hilangkan dan kita klik, kita backspace. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk x-axisnya ini masih angka, bukan tahun. Jadi kita akan menggantinya dengan ngeklik x-axisnya ini, kita klik X-nya ini, kita select data, kita edit yang horizontal kategori axis label,
Kita ganti masukkan tahunnya ini. Kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, akan menjadi seperti ini. Ini untuk tahunnya masih bertempel-tempel, jadi kita akan mengasih rentan tahunnya. Dengan cara kita klik dua kali, akan muncul format exist. Kita ke labels, kita ke label. Ke label kita klik specific interval unit, kita ganti 5 tahun, kita enter. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Untuk Y-nya kita juga akan ganti, klik dua kali, kita akan ke format axis, kita ke axis option yang gambar grafik ini, kita ke labels, kita ke axis option, kita ke major, sorry, kita ganti majornya menjadi 0,25%. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat eh, grafiknya ini menjadi lebih padat, agar lebih enak dibaca dengan cara kita klik dua kali, kita ke format data series. Untuk gap width-nya ini kita ganti menjadi 10%. Kita enter. Nah, untuk tampilannya akan menjadi seperti ini. Chart title-nya juga kita akan menggantinya dengan kita klik ini, kita salin, change in the gendernya, kita Ctrl C, kita masukkan ke chart title-nya. Nah, nih untuk gender composition-nya itu menggunakan 100% scatter chart. Itu tampilannya akan menjadi seperti ini dan mudah untuk dibaca. Selanjutnya, kita akan ke headlist status. Untuk data headlist status, kita bisa menggunakan 100% textured area chart dengan cara kita klik data semuanya, kita blok data semuanya ini, kita ke insert, kita ke ini, eh, insert line or area chart, kita pilih sta- yang 100% scattered area. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini untuk itu kita perbesar dulu. Untuk yang warna biru kita hilangkan seperti tadi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita ini untuk warnanya masih bed. Kita akan menggantinya dengan cara kita klik yang warna orange ini. Kita klik pada area orange ini ke solid file. Akan muncul data series. Kita pilih solid file. Kita change color. Kita pilih yang monokromatik yang palet satu. Nah, warnanya akan jadi seperti ini. Selanjutnya, ini yang bawah ini belum eh, masih angka biasa, belum umur. Kita akan menggantinya dengan cara seperti tadi. Kita klik X-nya, kita klik kanan, kita select data. Ke horizontal kategori axis labelnya kita edit, kita ganti, kita masukkan untuk X-nya ini. Kita klik OK, kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Ini untuk menyederhanakan agar memudahkan kita membaca adalah klik dua kali untuk x-axisnya ini akan muncul format axis. Kita ke label lagi, kita ke label, kita ganti ke space intervalnya, kita ganti menjadi 10, jadi seperti ini. Nah, akan menjadi seperti ini. Atau menjadi 20 agar lebih mudah, agar lebih sempit lagi datanya yaitu kayak gini. Nah, ini untuk 20. Untuk persenannya kita juga ganti, kita klik dua kali, akan muncul format axis, kita ke axis option, kita ke majornya kita ganti 0,25%. Kita enter, nah akan menjadi seperti ini. Nah, untuk chart title-nya kita juga ganti, data status ini kita salin aja agar mempermudah. Kita klik chart title-nya, kita salin, ini kita bisa perbesar. Ini kita bisa perbesar, bisa kita blok juga. Nah, kan datanya akan jadi seperti ini dan ini mudah untuk dibaca. Selanjutnya ada marital status by X. Nah, kita untuk marital status by X bisa menggunakan area chart. Caranya dengan cara kita eh, kontrol.
X dan variabelnya, kita kontrol, kita save, kita kontrol semua datanya. Untuk kontrolnya jangan dilepas, kita klik all people survey, kita save, kita kontrol ke bawah lagi. Datanya kan jadi seperti ini. Kita ke insert, kita akan pilih ke ini, tadi yang tadi, tapi kita akan memilih ke area stack, stacked area. Nah, ini kita klik. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita klik yang warna biru, kita hilangkan. Klik warna biru, kita hilangkan. Untuk warna biru, kita hilangkan ya, guys. Nih, tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya ini untuk X-nya ini masih angka, kita akan mengganti menjadi umur dengan cara ini diklik. Kita klik kanan, kita select data. Kita yang horizontal kategori axis labelnya kita edit, kita ganti dengan umur. Kita ganti dengan umur. Kita ganti dengan umur. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini masih bertubuhkan, kita bisa dengan klik lagi 2 kali, kita ke format axis, kita ke label. Nah, kita ganti spacing intervalnya menjadi 10, menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan mengganti warnanya karena warnanya begitu mencolok. Jadi eh, tidak clear, kita akan menggantinya. Kita ini ke format data seriesnya, kita klik yang warna orange ini, kita akan ke format data series, kita ke ember tebal, kita pilih solid file, kita ke change color, kita pilih yang monochromatic. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita akan juga menambahkan Y axisnya. Kita klik ini tanda panah, kita tambahkan axis title-nya. Nah, untuk Y-nya kita tambahkan count, dan untuk X-nya kita tambahkan X, untuk umur X-nya. Nah, kan menjadi seperti ini. Dan untuk chart title-nya kita akan mengganti menjadi never married. Never married. Kita akan membuat grafik seperti ini, data visualization seperti ini. Ada 4 data karena kita akan marital status by X-nya kita akan visualisasikan dari never married, married, divorced, dan widowed. Nah, untuk itu ini kita Ctrl C, kita pindahkan ke sampingnya sini. Kita Ctrl V. Nah, kan muncul seperti ini. Kita pepetkan aja kayak gini, nggak apa-apa. Kita klik warna biru ini, kita klik kanan, kita select data. Never married ini kita edit. Untuk series name-nya kita ganti married. Kita ganti married. Terus untuk series value-nya kita ganti, kita blok yang merit ini. Kita blok yang merit ini, terus kita klik OK. Kita klik OK. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Untuk chart title-nya ini kita ganti merit. Kita ganti merit. Atau kita ganti merit. Nah, kita akan jadi seperti ini. Untuk selanjutnya kita juga akan kontrol. Kita taruh di bawahnya juga nggak apa-apa. Kita kontrol V. Kita Ctrl V, kita klik yang warna biru lagi, kita klik kanan lagi, kita select data, kita edit. Untuk name-nya kita ganti divorce, divorce, divorce. Dan untuk series value-nya kita ganti, kita blok yang divorce, kita blok yang divorce, kita klik OK. Tampilannya kan jadi seperti ini. Nah, untuk chart title-nya kita juga ganti menjadi divorce, divorce. Nah, selanjutnya kita akan membuat lagi 1 kali, akan membuat 1 kali lagi dengan cara seperti ini. Ini, nah udah kita klik biru-birunya ini, kita klik select data lagi. Itu defaultnya kita edit,
Series name-nya kita ganti Widow. Terus untuk series value-nya kita blok yang Widow. Aduh, ini dihapus dulu. Terus kita ganti yang Widow. Kita Ctrl Shift. Kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini jika disatukan nanti kita bisa melihat eh, menampilkan jumlah absolut itu secara keseluruhan atau simultan. Jadi kita akan melihat individu yang never married, married, divorced, dan widowed itu untuk umurnya tuh bisa dilihat dari visualisasi data di menggunakan area chart seperti ini. Ini jadi seperti ini. Untuk untuk data visualization, proportion datanya sekian. Kita lanjut. Kita akan lanjut dengan visualization data association among two or more quantitative variable. Oke, untuk selanjutnya ada visualization association among two or more quantitative variable. Nah, yang pertama ada data, ini untuk scatter satunya. Untuk data yang scatter satu ini kita bisa menggunakan scatter dot chart. Caranya dengan cara kita kita Ctrl C untuk data body mass-nya, Ctrl Shift gini, jangan dilepaskan. Kita kontrol juga ke heat legs-nya, kita kontrol juga sampai kita blok, kita ke insert, terus kita ke ini scatter, kita pilih yang scatter pertama. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Lalu kita akan ini untuk X-nya, eh, k- untuk X-axisnya ini masih menjadi seperti ini angka-angkanya. Kita akan menjadikannya bulat dengan cara kita klik dua kali. Nah, ini muncul format axisnya. Untuk maksimumnya kita ganti menjadi 85 karena ini untuk datanya tidak melebihi dari 85. Jadi kita menggunakan 85, kita enter. Untuk minimumnya kita ganti 55, kita enter juga. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk di sini kita juga bisa menghilangkan angka 00-nya. Oh, untuk x-axisnya ini juga kita bisa hilangkan nolnya dengan cara kita ke format axis, kita ke labels, kita ke label, aduh, sorry, kita ke number, kita ke number, kita ke number. Nah, untuk decimal place-nya kita ganti 0. Nah, ini akan jadi seperti ini. Selanjutnya, yang y-axis juga ya, kita akan klik dua kali, akan muncul format axis. Untuk maksimumnya, kita ganti menjadi 61. Ganti menjadi 61. Untuk minimumnya, kita ganti 51. Nggak usah kita ganti. Nah, untuk menghilangkan nolnya, kita ke number. Kita decimal place-nya kita ganti 0. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan mengganti chart title-nya ini akan mengganti. Nah, ini kita akan mengganti headlight versus body mass. Kita salin aja, kita salin. Kita ganti ke chart title-nya. Kita ganti seperti ini. Nah, kita bisa meng-highlight karena ini kan chart title ya, kita bisa meng-highlightnya agar terlihat jelas ini tuh data apa. Nah, untuk eh, kita akan juga menambahkan axis title-nya dengan cara kita ini tanda plus kita klik axis title. Nah, untuk axis title yang Y-nya kita ganti menjadi hit, like,
Jadi high. Nah, untuk X-nya, X title-nya kita ganti buat Dimas. Dimas. Nah, ini untuk highlight versus body mass menggunakan scatter dot chart. Nah, untuk yang scatter 2 kita bisa menggunakan scatter dot, tapi kita akan eh, membandingkan female dan male-nya. Kita akan memvisualisasikan dengan membandingkan female dan male-nya dengan cara klik salah satu data ini. Kita klik salah satu data ini. Di control place, kita buat table seperti tadi. Kita creative table, kita klik OK. Nah, untuk di kolom sex-nya ini, kita bisa kita bisa klik ini, kita bisa klik. Nah, kita sort A to Z. Nah, agar female dan male-nya itu tidak tercampur. Dan kita bisa beri warna untuk female dan male-nya. Kita bisa beri warna agar tidak tercampur dengan male-nya. Nah, ini kita bisa ganti warna ke insert, ke home, dan ke ini cat tumpah. Kita bisa ganti warna nih merah. Kita bisa ganti. Nah, kan jadi seperti ini. Sudah. Kita akan ke insert, kita ke scatter, kita pilih yang ini, scatter. Nah, ini kan ada area kosong nih. Kita akan melakukan seperti ini. Maaf, kita akan melakukan. Nah, ini udah chart area-nya ini klik, kita klik kanan, kita select data, kita add. Untuk series name-nya kita ganti, untuk series name-nya kita ganti eh, female, kita female, kita buat female. Series X-nya kita masukkan ke data ini apa body mass-nya. Kita body mass-nya kita female nih. Female saja yang dimasukkan. Terus untuk y-axis-nya kita masukkan ini. Head click-nya. Baru kita masukkan head click-nya. Kita klik OK. Kita add lagi. Kita tambahkan male. X-axis-nya kita tambahkan untuk ini body mass-nya. Kita, kita, sorry. Kita ini. Nah, ini untuk y values-nya kita juga seperti itu. Ini kita juga seperti itu. Ini untuk, nah ada. Ini klik OK. Kita klik OK. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita bisa memperkecil X-nya ini dengan cara klik dua kali. Kita ke format axis lagi. Untuk kita ke axis option. Nilai minimumnya kita ganti 85. Kita ganti 85. Untuk maksimumnya, untuk nilai minimumnya kita ganti 55. Dan untuk nolnya kita ke, ya, nah untuk ini number, kita ke number. Untuk decimal place-nya kita ganti 0. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Selanjutnya ke y-axis-nya ini kita ganti juga ke ini, ke format axis-nya, klik dua kali. Untuk nilai minimumnya kita ganti 61. Dan untuk nilai, maaf, untuk nilai maksimumnya 61 dan nilai minimumnya 51. Dan untuk nolnya kita hilangkan dengan ini, kita number, ganti 0. Nah, kan jadi seperti ini.
Kita juga bisa menambahkan legend dengan cara kita klik areanya ini, kita ke add chart elements, kita ke legend. Kita pilih yang right nih. Nah, akan menjadi seperti ini. Terus kita akan menambahkan exist title-nya dengan cara ini klik plus tanda plus, kita klik exist title. Untuk Y-nya kita ganti head, legs, klik, klik. Dan untuk X-nya kita ganti menjadi body mass. Untuk chart title-nya kita juga bisa ganti head, leg, head, leg versus body mass. Versus body mass. Nah, ini Instagram. Kita tambahkan Instagram. Instagram. Sudah, ini bisa di bold dengan cara seperti ini. Ini untuk scatter dot chartnya, tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita ke bubble. Untuk di bubble-nya ini kita bisa menggunakan bubble chart. Kita akan membuat dua bubble chart, yaitu untuk female dan male-nya. Untuk pertama kita seperti tadi kita Ctrl T. Nah, kita urutkan untuk female to nya ini. Selanjutnya kita ke insert, kita pilih scatter, kita pilih bevel, kita pilih bevelnya ini. Maaf. Ininya juga diwarna juga nggak apa-apa, nggak diwarna juga nggak apa-apa. Ini cuma untuk membedakan agar kita mudah aja. Nah, ini jadi seperti ini. Kita klik lagi ini yang plot, yang format chart area-nya ini. Kita klik kanan, kita select data, kita add lagi, kita tambahkan untuk female-nya. Ini kita add series name-nya untuk female, X value-nya kita tambahkan untuk eh, body mass, dan untuk Y value-nya kita head legs, kita masukkan. Dan untuk series bubble size-nya, kita bisa menggunakan school size ini untuk menjadi bubble size-nya. Oke, kita klik OK. Ini kita klik OK. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita membutuhkan penyesuaian karena seperti ini tuh untuk data visualization itu tidak bisa dibaca. Jadi kita butuh tabel penyesuaian. Caranya dengan kita tulis tabel penyesuaian di sampingnya ini penyesuaian. Nah, ini kita sama dengan untuk rumusnya sama dengan klik untuk kolom 10 pertamanya, terus kita kali 20, kita enter. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya, biasanya kita akan mengganti ini, select datanya ini dengan klik kanan. Kita klik area bubble-nya, kita klik kanan, kita select data, kita edit, kita ganti untuk series bubble size-nya menggunakan tabel penyesuaian tadi, kita ganti seperti ini. Ini kita klik OK, kita klik OK. Nah, bubble-nya akan seperti ini. Terus ini untuk untuk grafik X-nya ini kita juga bisa memperkecil karena itu terlalu panjang dan masih mengerumun untuk bubble-nya. Kita bisa memperkecil untuk angkanya dengan cara klik dua kali, kita ke format axis, terus kita ke minimum. Nah, maksimumnya ini kita ganti eh, menjadi 85, kita maksimumnya menjadi 85, dan minimumnya kita ganti menjadi 55. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, ini sudah bubble-nya hampir terlihat. Dan kita lanjut ke number. Numbernya ini kita ganti 0 agar kita mempermudahnya. Dan untuk
Y-nya ini, kita juga bisa dengan klik dua kali. Di sini ada format axis-nya. Kita ke axis option, kita ganti untuk maksimumnya kita ganti nilainya dengan 62 dan untuk minimumnya kita tidak ganti karena itu sudah 50 itu sudah paling akhir. Jadi untuk decimal place-nya yang number kita ke decimal place kita ganti 0, kita enter. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita juga bisa eh, memperkecil bubble-nya agar mempermudah kita untuk melihat data-data itu. Kita klik ini bubble-nya, kita ke series option, kita ke scale bubble size to ini, kita ganti menjadi 40 saja. Nih. Nah, nanti akan menjadi seperti ini dan terlihat untuk data-datanya yang terkecil dan terbesarnya. Selanjutnya kita bisa menambahkan axis title dengan ini tanda plus, kita klik axis title. Untuk I-nya kita ganti menjadi legs, hit, legs. Kita ganti head. Nah, untuk x-axis-nya ini kita ganti menjadi body mass. Untuk chart title-nya ini kita bisa menggantinya menjadi seperti ini. Ini kita klik email email head link-nya, kita klik seperti ini. Sebentar. Aduh. Kita klik seperti itu, kita salin, nih kita klik finalnya ini, kita hapus. Nah bisa seperti ini. Ini untuk female. Selanjutnya kita akan membuat juga untuk male dengan cara seperti tadi. Ke insert, kita ke scatter, kita pilih bubble scatternya. Ini kita pilih, agak berbesar. Kita klik kanan, select data, kita add, kita ganti series name-nya, kita jadikan male. Value-nya kita ganti dengan ini. Untuk key value-nya kita ganti dengan ini. eh Get leg-nya ini yang male. Selanjutnya kita series bubble-nya kita langsung ganti menjadi menggunakan penyesuaian tadi. Kita langsung ganti ini. Kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini kita bisa juga seperti tadi, ininya kita klik kanan, kita format axis, kita ke axis option, maksimumnya kita ganti 85, minimumnya kita ganti 55, numbernya kita ganti 0. Sorry, numbernya kita ganti 0. Kok nggak muncul? Nah, ini muncul untuk ini. Decimal place-nya kita ganti 0. Nah, tampilannya akan jadi seperti itu. Tampilannya akan jadi seperti ini. Untuk sampingnya juga kita bisa, untuk Y-nya ini kita tidak memerlukan, tidak apa-apa, kita hapus. Nah, ini kita rapikan, kita rapatkan sini. Kita bisa membaca datanya nanti dengan bareng. Jadi seperti ini. Terus untuk eh, chart, oh sorry. Nah, ininya disesuaikan dulu ya, terlebih dahulu. Kita sesuaikan axis option-nya. Ini ganti 61. Ini kita ganti 50. Nah, ini akan jadi seperti ini. Oh, ininya 62. Kita ganti maksimumnya 62. Nah, akan jadi seperti ini. Terus untuk nolnya, kita number ke number, kita untuk decimal place-nya kita ganti 0, seperti ini. Nah, untuk datanya akan menjadi seperti ini.
Untuk ininya, chart title-nya kita juga bisa menggantinya. Chart title-nya kita bisa menggantinya. Ini kita bisa copy, kita cuma ganti mailnya aja. Nih, kita copy, kita ganti mail. Oh, shit. Ini mail seperti ini. Terus X-nya ini kita tambahkan exist title-nya. Ini untuk di sini. Ini kok untuk di sini kita hapus saja nggak apa-apa. Nah, untuk X-nya ini kita ganti body mask. Kita ganti body mask. Nah, kan jadi seperti ini. Ini untuk bubble chartnya akan menjadi seperti ini. Ini juga bisa untuk ini kita ganti scale bubble-nya menjadi 40, agar sama kita menjadi 40. Untuk warnanya kita ganti hmm, di ini kita solid line, kita ganti warna orange. Maaf, ini kita ganti warna orange. Nah, ini bisa kita ganti warna orange. Ini juga bisa diganti dengan change color. Nah, ini warnanya kan menjadi seperti ini. Ini untuk serialization data amounts-nya. Kita selanjutnya ada visualization data amounts data. Oke, untuk selanjutnya kita akan memvisualisasikan data menggunakan memvisualisasikan data amounts data. Nah, yang pertama ini ada bar. Kita akan menggunakan bar untuk memvisualisasikan data berikut. Nah, untuk caranya yaitu kita akan memperkecil ini dulu. Untuk weekend growth-nya kita akan kecil dengan kita ini klik, kita blok semuanya, kita more number format, kita ke custom. Nah, kita ke custom, kita akan custom ini hashtag koma-koma. Nah, ini akan menjadikan eh, angkanya itu menjadi bulat. Nah, kan menjadi seperti ini. Nah, kita juga bisa mengurutkan weekend growth dari yang terkecil ke terbesar dengan cara kita blok weekend growth-nya, kita ke access ini, short small to ranges-nya. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, untuk memvisualisasikan datanya, kita bisa ini memblok ininya, kita ke insert, terus kita ke ini, kita ke bar. Nah, pilih yang ini. Visualisasi datanya akan menjadi seperti ini, bentar. Menjadi seperti ini, menjadi seperti ini. Nah, ini kita bisa menambahkan untuk chart title-nya, kita bisa menambahkan ini. Kita bisa klik ini. Bisa. Nah, bisa menambahkan seperti ini. Nih, kita bisa menggemukkan juga untuk grafisnya. Kita klik dua kali, sebentar. Kita klik dua kali. Nah, akan keluar format share, data share seperti ini. Nah, untuk ke white-nya, kita akan membuat menjadikan 20. Nah, akan menjadi gede seperti ini. Terus kita bisa menambahkan exist title-nya. Kita klik ini, tanda panah ini. Kita exist title. Nah, untuk y-nya ini kita tidak gunakan, kita hapus saja. Dan untuk ininya kita bisa menambahkan weekend, uh, weekend gross, weekend gross millions USD. Nah, seperti ini. Agar terlihat gemuk, kita harus menggunakannya seperti ini, Ding. Nah, ini terlihat lebih gede. Ini juga bisa diginiin. Nah, ini gini aja udah. Ini untuk
barnya, dan selanjutnya ada group and scattered bar. Nah, untuk group and scattered bar ini kita bisa menggunakan bar chart dengan cara ini. Kita bisa mengeblok semua datanya ini. Kita ke insert, kita ke ini ke bar, kita ke cluster column. Nah, kita milih ke cluster column. Kita bisa perkecil. Nah, ini untuk warnanya kita bisa ganti karena warnanya ini eh, sangat mengganjil. Nah, ini bisa ke sini, ke format data point. Nah, kita ke fill. Nah, kita ke solid file. Kita bisa ke change color. Ini monochromatic. Kita palette satu ini kita pilih. Nah, seperti ini. Terus kita bisa kembali ke series option. Nah, depth white-nya ini kita bisa ganti menjadi 20. Nah, untuk gap white-nya ini bisa menjadi 20 dan series overlap-nya kita ganti menjadi 0. Nah, akan menjadi seperti ini. Dan chart title-nya kita bisa ganti dengan cara seperti tadi. Kita salin untuk ininya kita copy, kita salin. Nah, seperti ini. Kita salin seperti ini. Kita bisa mengubah legends-nya ini menjadi di samping karena agar memudahkan kita membaca seperti ini. Kita ke chart design, kita ke quick layout, kita pilih yang layout pertama. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, kita bisa juga menjadikan accent, width, white, Hispanic, black itu menjadi x-axis-nya. Kita bisa menggunakan menjadi gini. Nah, ini agak diperpanjang jadi kayak gini. Ininya jadi lebih bagus. Nah, untuk itu kita bisa kayak gini. Kita Ctrl C, kita copy, kita paste. Nah, di sini di chart design ini ada switch row and column. Nah, ini bisa klik. Nah, dia bisa men-switch agar datanya ini bisa seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke scatter dot. Nah, untuk scatter dot ini, eh, pertama-tama kita akan membuat rank-nya. Kita butuh rank dengan cara ini kita urutkan. Untuk yang terbesar tuh ada 25. Kita bisa membuat 25, bawahnya kita 24, bawahnya lagi 23. Nah, ini bisa diteruskan dengan cara kayak gini. Ini bisa diteruskan. Eh, kita bisa diteruskan seperti ini. Nah, datanya akan menjadi seperti ini. Nah, datanya akan menjadi ini. Dan kita perlu sumbu Y bantuan. Kita akan membuat Y bantuan. Y bantuan. Nah, seperti ini. Untuk Y bantuannya adalah nilai tengahnya, yaitu 55. Nilai untuk nilai tengahnya, ini bisa kita seret sampai sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuatnya, kita bisa ini, klik datanya ini, kita selain kontrol datanya left expectation ini, kita klik kontrol juga ke rank, kita ke insert, kita ke scatter. Nah, akan muncul scatternya seperti ini, scatter dotnya. Kita agak perbesar karena ini kecil. Nah, untuk x-axisnya kita bisa hilangkan. Nah, untuk X, oh y-axisnya kita hilangkan dan x-axisnya kita bisa perkecil angkanya dengan cara seperti ini. Kita klik dua kali. Untuk nilai minimumnya kita ganti 55. Nah, kan menjadi seperti ini dan untuk nilai di numbernya di decimal place-nya kita ganti 0. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan mengklik ini scatter dotnya yang birunya. Nah, kita klik seperti ini. Kita ke sini. Kita ke Add Data Label. Nah, ini akan ada Add Data Label di sini. Terus kita bisa ke formatnya ini. Kita ke Value from Channel-nya. Ini bisa kita ganti menjadi live action ini. Kita blok seperti ini. Kita klik OK. Nah, untuk Y value-nya kita klik tidak. Nah, kita perlu bantuan disembunyinya agar namanya itu bisa eh, disembunyinya ini ada terdapat nama-nama negaranya. Itu dengan cara kita klik di ini, apa ini, di scatter dotnya area, kita klik, kita select data. Nah, kita add data untuk
X value-nya kita bisa tambahkan di bantuannya. Kita bisa tambahkan di bantuannya seperti ini. Dan untuk Y value-nya kita bisa tambahkan range-nya ini. Seperti ini. Kita bisa klik OK. Kita ini bisa klik OK. Nah, akan muncul ini titik-titik orange. Ini klik 2 kali seperti ini. Seperti ini. Kita klik kanan. Kita ke Edge Data Label. Nah, di sini terdapat angka. Kita klik angkanya. Nah, akan muncul format data series format data label seperti ini. Nah, di sini value form cell-nya kita centang, masukkan data country negaranya seperti ini. Nah, kita klik OK. Nah, di sampingnya sini akan menjadi ada country-nya. Dan untuk key value-nya kita bisa hilangkan. Selanjutnya kita akan menghilangkan ini, X-nya ini dengan cara nih kita ke format data series, kita ke nih line-nya kita solid line, kita ganti warna putih agar menyatu dan markernya ini kita marker option kita no ini. Nah, kita akan menjadi seperti ini. Terus kita bisa mengganti chart title-nya. Kita bisa mengganti chart title-nya ini sebentar menjadi ini life expectation. Kita salin, kita copy deh, kita copy. Nah, kita ini salin di sini. Kita bisa vote. Nah, udah. Kita bisa menambahkan axis title-nya. Nah, untuk yang ini kita tidak menggunakannya. Kita tidak menggunakannya, tidak apa-apa. Untuk yang X-nya ini kita ganti menjadi years atau tahunnya. Oke, menjadi year. Nah, untuk scatterplotnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan ke heat map. Nah, untuk heat map ini kita bisa dengan mudah untuk memvisualisasikan datanya dengan cara kita bisa mengeblok semua data yang di sini ini, yang angkanya. Kita ke conditional formatting, kita ke color scale, kita bisa milih yang color pertama. Kita juga bisa menghapus ini untuk angka-angkanya, kita blok untuk datanya itu, kita ke number, kita ke more number, kita ke custom, ini kita bisa ganti koma 2 kali atau 1 kali ya, kita bisa ganti kayak gini. Oh, kita ganti ke koma titik koma gini. Oke. Nah, kita klik OK. Nah, kan menjadi seperti ini. Nah, untuk ini kita menghilangkan garis-garisnya, kita juga bisa ke sini. Terus kita ke ini, kita no border. Nah, akan menjadi seperti ini. Terus untuk country-nya juga kita bisa seperti ini. Agar terlihat menyatu. Nah, ini untuk heat map-nya. Dan itu sekian untuk data visualization mouse-nya. Selanjutnya kita akan eh, ke visualization data distribution. Oke, see you. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat visualization distribution data. Nah, yang pertama ini kita akan membuat visualization data master data ini menjadi bar chart, yaitu dengan cara uh, pertama kita akan membuat pivot table dengan cara kita klik salah satu data, kita insert, kita pivot ini, kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini di sini kita akan pivot chart filenya. Nah, ini untuk eh, kita akan menambahkan X ke axis. Kita juga menambahkan ID passenger ke values. Nah, untuk ini values-nya, sum-nya kita ganti menjadi count. Kita klik OK. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan kita akan memperkecilnya menjadi ini. Kita klik salah satu rows labelnya. Kita klik kanan.
kita klik kanan, kita pilih group. Nah, ini untuk by-nya kita ganti 5, kita klik OK. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, ini nanti akan menjadi eh, tabelnya akan menjadi seperti ini. Panjangkan, nah ini akan menjadi seperti ini. Nah, untuk count of ID Pager-nya ini kita bisa hilangkan dengan hide hide all file button-nya. Nah, untuk tampilannya ini kita bisa memperbesar ini grafiknya dengan cara kita klik 2 kali. Nah, kini akan muncul format data series. Nah, untuk gap weight-nya kita bisa ganti 20. Terus untuk series overlap-nya kita bisa ganti 0. Nah, itu akan menjadi seperti ini. Kita bisa menambahkan axis title-nya dengan cara ini. Kita klik ini, kita ketik tanda plus, kita axis title. Nah, untuk get title-nya ini kita akan mengganti menjadi count. Terus untuk X title-nya kita akan mengganti menjadi X. Nah, untuk ini chart title-nya kita bisa menggantinya menjadi eh, Titanic Titanic X distribution. Nah, ini sudah menjadi data. Agar terlihat rapi, kita bisa bikin bar chart seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan membuat scattered bar chart. Kita kembali lagi ke master datanya. Kita klik salah satu datanya. Kita ke insert lagi, kita ke pivot table lagi, membuat pivot table lagi. Nah, di sini kita akan menambahkan X-nya ke axis, ID passenger-nya ke values, dan jangan lupa ID passenger-nya ini kita ganti di value flight-nya menjadi count. Nah, untuk gendernya kita tambahkan ke legend-nya. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kita bisa klik untuk ini. Kita klik area chart-nya. Kita ke insert. Karena kita akan membuat visualization datanya menggunakan scattered bar chart-nya. Nah, kita pilih scatter. Nah, pilih yang scatter column yang ini. Kan visualisasinya seperti ini. Nah, ini kita bisa hapus ininya. Kita klik lagi. Ini kita hide. Terus kita bisa perbesar karena, nah, bisa perbesar seperti ini. Bisa perbesar seperti ini. Nah, kita bisa perbesar seperti ini. Kita bisa memperbesar ininya. Kita seperti tadi, kita bisa klik 2 kali. Kita bisa klik 2 kali. Maaf, kita klik 2 kali. Nah, atau enggak kita klik kanan. Sebentar. Nah, ini kita akan ada format data seriesnya. Nah, untuk overlapnya ini kita bisa nolkan. Eh, kita 100 kan, ini jangan diganti. Untuk gap wide-nya, kita akan menggantinya menjadi 10. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan chart title-nya. Di sini kita klik chart title-nya. Kita akan menambahkan chart title-nya menjadi eh, Titanic, Titanic X distribution, distribution star, stratified by gender. By gender. Nah, ini seperti ini tampilannya. Terus kita bisa menambahkan x-axisnya. Kita klik ini, kita tambahkan axis title-nya. Untuk ininya, kita ganti count of x. Sini rank of x. Ini rank of x. Nah,
Ini sudah menjadi scattered bar chartnya. Selanjutnya, oke, baik. Selanjutnya, kita ke master data lagi. Kita ke master data lagi. Kita klik lagi salah satu datanya. Kita kembali lagi membuat pivot table. Nah, kembali lagi membuat pivot table-nya. Kita kembali lagi membuat pivot table-nya. Nah, untuk ID passengernya kita masukkan ke value. Seperti tadi, kita masukkan ke value. Jangan lupa kita ganti value-nya menjadi count. Karena kita akan membuat piramid bar chart. Terus untuk X-nya kita ke axis. Dan untuk gendernya kita ke legend. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Habiskan dulu yang ininya untuk ke untuk chartnya ini kita habiskan dulu. Ini sudah seperti ini. Nah, kita akan membuat eh, bantuan grafik minusnya dengan cara ini sama dengan min. Kita klik yang female, kita enter akan jadi ini. Ini kita kasih female. Female. Nah, ini juga ya kita sama dengan kita klik ini, kita klik enter. Sama dengan klik enter lagi. Klik. Nah, ini semua datanya kita giniin. Ini kita giniin. Ini. Nah, untuk yang female-nya kita nggak usah bikin diminskan. Cukup kita bikin di sininya aja. Kita copy di sini. Nah, ini untuk ininya kita akan membuatnya menjadi ini klik chartnya. Kita akan membuatnya menjadi bar chartnya. Nah, kan menjadi seperti ini. Nah, dan ini udah kita akan ngeblok ininya, datanya, kita blok datanya ini, kita ke bar yang bagian ini. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Datanya akan muncul begini. Nah, ini angkanya kan ada di tengah-tengah nih, angkanya ada di tengah-tengah nih. Nah, kita klik dua kali. Nah, format ini kita muncul format axis. Kita ke labels. Nah, ini label positionnya kita ganti low. Nah, kita gini. Nah, ini masih ada renggang untuk di bagian sininya. Kita klik untuk grafiknya ini dua kali. Untuk overlapnya kita ganti 100%. Untuk gapnya kita bisa ganti menjadi 10. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk ininya kan belum menunjukkan untuk umurnya. Nah, untuk itu kita bisa ini kita klik kanan, kita select data. Nah, kita edit untuk horizontal kategorinya. Kita masukkan roles datanya ini. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, datanya akan menjadi seperti ini. Kita bisa menambahkan chart title-nya juga. Bisa menambahkan chart title-nya. Bisa menambahkan chart title-nya. Bentar. Untuk chart title-nya, The Age of Male and Female Titanic Passenger, passenger, passengers. Nah, kan menjadi seperti ini. Kita juga bisa menambah. Kita juga bisa ini, axisnya ini kita ganti menjadi di sampingnya sini.
Atau tidak diperlukan juga bisa. Kalau tidak diperlukan tuh kita akan menggantinya dengan cara seperti ini. Kita hapus ininya dulu. Nah, untuk male-nya ini kita ganti warnanya menjadi biru. Menjadi biru. Nah, untuk female-nya kita ganti menjadi warna merah. Warna merah. Nah, kan menjadi seperti ini. Nah, terus ini kan masih ada min-nya nih. Kita bisa ganti dengan cara number. Ini kita ke number. Ini ganti nol. Terus kita akan menggantinya ini menjadi ini nomor biasa. Nah, menjadi seperti ini juga bisa. Nah, seperti ini. Dah, kita juga bisa menambahkan axis title-nya. Kita menggunakan axis title-nya di sini. Ini untuk yang Y kita ganti uh, rank of X, dan untuk axis title-nya kita ganti menjadi count count of X. Nah, untuk datanya menjadi seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.